Selamat malam Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah. Kembali malam hari ini kita berjumpa dalam ibadah keluarga Rabu 22 September 2021. Biarlah ibadah kita ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kita menjalani kehidupan kita. Dan pelayan firman pada malam hari ini adalah Ibu Marji, anak kota Halatu. Ibu Bapak yang kasih Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Ajakan beribadah. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seteru. Kepadanya sajalah kita berserah. Hidup bersamanya akan membahagiakan kita, dan kemenangan akan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah, serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Ibu Bapak, mari kita bangkit berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian. Kidung Jemaat 452 ayat 1 dan 2, naikkan doa tak enggan. Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa untuk kasih setia Tuhan yang tak henti-hentinya bagi kehidupan kami. Di mana malam hari ini kami masih diberi kesempatan lagi untuk kami boleh bersama-sama beribadah secara daring melalui rumah masing-masing, keluarga lepas keluarga. Tuhan, kami tahu kondisi saat ini tidak memungkinkan kami untuk bersama hadir di dalam satu tempat. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan akan berlaku di atas kami semua. Untuk itu Bapa, kami mau menyerahkan ibadah ini dalam tangan kasih Tuhan. Dan Tuhan juga akan membimbing, menyertai pelayan firman kami, Ibu Marji, anak kota Halatu. Biarlah apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya boleh jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 67 ayat 2-4 secara berbalasan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ibu Bapak dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 452 ayat yang ketiga dan 4, naikkan doa tak enggan. Sucikan diriku oleh
Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi yang berada di rumah, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur dan berterima kasih karena sepanjang hari ini kami merasakan penyertaan-Mu, merasakan kasih-Mu sehingga kami boleh melakukan berbagai aktivitas kegiatan sepanjang hari ini. Bahkan pada malam hari ini kembali ya Tuhan, Engkau pertemukan kembali kami, Engkau memberikan kembali kami waktu untuk sejenak duduk bersama untuk mengambil bagian dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami semua yang hadir di rumah, yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, kami rindu, kami ingin kembali disapa oleh Tuhan melalui pemberitaan firman, melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga hadir bersama dengan kami dalam ibadah malam hari ini. Urapilah kami semua ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kami juga semakin mengerti lagi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, kami dimampukan untuk menjalankan akan kehendak-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa juga mau berkati hamba yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kebenaran firman-Mu bagi jemaat-Mu. Ya Tuhan dalam surga, kami siap untuk masuk dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, kita akan membuka Alkitab kita sesuai dengan bacaan dari Sabda Bina Umat malam hari ini, terambil dari kitab Kisah Para Rasul 21, Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca bersama-sama. Saya persilakan Bapak Ibu yang berada di rumah untuk berdiri. Kisah Para Rasul 21 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14 mengatakan, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu ia mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini, akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam.
selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga meskipun secara virtual. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jalan kehidupan kita ini kan kadang berlawanan dengan apa yang kita harapkan. Kadang berbeda dengan harapan kita. Kadang kita menghadapi berbagai macam ancaman, berbagai macam tantangan, bahkan tekanan dalam kita menjalani kehidupan kita. Kadang kita juga berpikir bahwa hidup yang nyaman, hidup yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, itu adalah hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Padahal Tuhan juga kadangkala mengizinkan. Tuhan juga mengizinkan umatnya untuk bertemu dan bergumul dengannya dalam menghadapi berbagai persoalan, dalam menghadapi berbagai pencobaan dan penderitaan. Dalam situasi seperti ini, apa yang menjadi pegangan kita supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap bertahan di dalam kehidupan ini? Apakah kita mau berfokus pada pimpinan Tuhan, atau kita tetap mau mengandalkan kekuatan kita merasa bahwa kita masih kuat untuk menghadapi semua persoalan dalam hidup ini? Belajar dari Rasul Paulus dalam bacaan kita malam ini, kita lihat bahwa Rasul Paulus di dalam pasalnya yang ke-21, setelah dia melakukan perpisahan dengan para penetua di Efesus, ia bersama rekan-rekannya, bersama para pengikutnya, melakukan perjalanan bersama-sama dari satu kota ke kota lainnya dengan tujuan ke Yerusalem. Dalam perjalanan pengabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus, ia menggunakan setiap kesempatan yang ada. Ia menggunakan setiap kesempatan di setiap tempat di mana kapal yang mereka tumpangi itu berhenti untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan kunjungan, untuk bersekutu dengan saudara-saudara yang ada di tiap-tiap kota yang mereka kunjungi. Mereka melakukan perjalanan itu dari satu tempat ke tempat lain, dan pada saat mereka tiba di Tirus, di kota Tirus, di sana murid-muridnya mendengar bisikan Roh Kudus. Di Tirus inilah rekan-rekan Paulus mendengar bisikan Roh Kudus yang mengatakan supaya Paulus tidak melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Paulus diminta untuk mengurungkan niatnya. Tapi kemudian Paulus melanjutkan lagi perjalanannya ke Ptolemais dan juga berakhir di Kaisarea. Paulus tetap melanjutkan perjalanannya dan akhirnya ia tiba di Kaisarea, dan disinilah kita sesuai dengan bacaan kita ayat 10 sampai 14, kita lihat bahwa dalam ayat 10 dan ayat 14, ketika Paulus dan rekan-rekannya sedang berada di Kaisarea, datanglah seorang nabi dari Yudea yang bernama Agabus. Seorang nabi yang dipakai Tuhan melalui Roh Kudus untuk memperingati, untuk memberitahu kepada Paulus agar ia tidak perlu lagi ke Yerusalem. Karena apa?
Karena ketika ia tiba di Yerusalem, ia akan ditangkap, ia akan diikat oleh orang-orang Yahudi, kemudian dia akan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah begitu baik, Ia senantiasa melalui Roh-Nya yang kudus selalu akan memberikan peringatan kepada umat-Nya ketika akan menghadapi ancaman. Dan pada ayatnya yang ke-12, ketika rekan-rekannya, para muridnya mendengar nubuat yang dilakukan oleh Agabus, mereka kembali meminta kepada Paulus. Mereka meminta kepada Paulus supaya mengurungkan niatnya untuk pergi ke Yerusalem. Mereka meminta supaya Paulus jangan pergi lagi ke Yerusalem. Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid ini, pengikut-pengikutnya ini, adalah bentuk bagaimana mereka sangat mengasihi Paulus. Mereka sangat mengkhawatirkan keadaan Paulus di Yerusalem. Mereka tidak ingin sesuatu yang buruk akan terjadi dalam kehidupan Paulus. Paulus tahu hal ini. Paulus sangat mengerti akan kepedulian dari murid-murid rekan-rekan sepelayanannya. Di ayat 13 kita bisa melihat bahwa Paulus bukan saja mengerti, tapi dia sangat tegas. Dia mempunyai tekad yang kuat. Dan untuk nasihat yang disampaikan kepada Paulus ini, dengan tegas ia menolak. Paulus memandang bahwa sikap yang ditunjukkan oleh rekan-rekannya ini akan melemahkan dia dan justru menghancurkan hatinya. Untuk itu Paulus meyakinkan dan menguatkan mereka bahwa ia sudah siap. Ia sudah siap dengan segala konsekuensi yang akan terjadi di Yerusalem. Apapun situasinya, Paulus siap. Ia sudah rela bukan saja diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Paulus menunjukkan sikap yang berempati kepada kepedulian dari rekan-rekannya, tapi juga ia ingin memberikan kekuatan kepada mereka bahwa ia hanya mau mengarahkan hati dan berfokus kepada Tuhan. Ia hanya mau beriman kepada Tuhan dan siap menanggung apapun juga itu ketika ia berada di sana. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melihat ketetapan hati yang kuat yang dimiliki oleh Paulus, akhirnya para muridnya menyerah. Mereka kemudian berserah pada Tuhan seperti ayat yang 14 katakan, mereka berserah kepada Tuhan dan mengatakan, jadilah kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang Paulus lakukan ini mirip dengan apa yang pernah juga Tuhan lakukan. Kalau kita baca dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23, di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia juga harus pergi ke Yerusalem, dan di Yerusalem itu ia akan banyak mengalami penderitaan, ia akan banyak mengalami kesusahan, ia akan ditangkap, ia akan dibunuh. Sehingga pada saat itu Petrus datang kepadanya, menarik tangannya dan untuk menghalangi Yesus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus tetap berkeras, ia harus pergi ke Yerusalem. Dan apa yang ia katakan pada Petrus saat itu, enyalah iblis,
Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pelajaran apa yang mau kita ambil dari bacaan firman Tuhan pada malam hari ini? Ada 3 hal yang mungkin bisa kita pelajari dari bacaan ini. Yang pertama, kita lihat bahwa sebelum Paulus pergi ke Yerusalem, dia sudah mendapat nubuat apa yang akan terjadi di sana. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama seperti Paulus. Mungkin kita pernah mendapatkan peringatan-peringatan sebelum sesuatu hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin peringatan-peringatan itu bisa datang melalui suara hati kita. Peringatan-peringatan itu bisa datang melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Apapun itu yang memberi peringatan bagi kita bahwa kita akan menghadapi sesuatu, kita akan menghadapi tantangan bahkan ancaman di depan. Dan pasti peringatan-peringatan itu akan mendapat respon. Dan respon itu pasti akan berbeda-beda. Ada yang akan mengindahkan peringatan itu, tapi juga pasti ada yang menyepelekan, ada yang mengacuhkan peringatan itu. Tapi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita percaya bahwa apapun respon yang kita berikan, apapun reaksi yang kita berikan ketika mendengar peringatan itu, tidak pernah akan merubah, tidak pernah akan membatalkan rencana dan penyertaan Tuhan bagi kita. Bahkan sampai kejadian buruk itu pun terjadi, sampai merenggut nyawa sekalipun, penyertaan Tuhan tetap ada bersama kita. Penyertaan Tuhan akan semakin nyata bahwa Ia tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Hal kedua yang bisa kita lihat bahwa ketetapan hati Paulus untuk menolak nasihat dari murid-murid pengikutnya maupun nubuat dari Agabus bukan dari hati yang emosi, bukan dari hati yang merasa, bukan dari diri sendiri, bukan membabi buta, bukan karena Paulus tidak percaya akan nasihat-nasihat yang diberikan, tapi ia menyadari bahwa ini semua adalah panggilan Tuhan dalam hidupnya, dan dia mau mempersembahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Nubuat Agabus ini juga merupakan peringatan bagi Paulus bahwa dia harus lebih waspada, dia lebih harus berhati-hati ketika berada di Yerusalem. Nubuat Agabus ini bukan berarti Paulus harus menghindari diri dari penderitaan, Paulus harus menghindari diri dari ancaman yang akan terjadi. Ketetapan hati dari Paulus ini mau menunjukkan akan kepatuhan dan ketaatan dia untuk tetap setia melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hidup sebagai saksi Kristus itu bukan suatu perkara yang mudah. Kadang kita akan menjumpai banyak tantangan dan ancaman. Memang sangat mudah dan gampang kalau kita katakan hidup dalam kehendak Tuhan itu akan aman-aman saja, akan damai-damai saja, akan penuh dengan sukacita.
Tetapi sebaliknya kita akan bertanya bertubi-tubi kepada Tuhan ketika kita menemui penderitaan dan tantangan. Kita akan bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, kenapa peristiwa ini, penderitaan ini harus saya alami? Tuhan, mengapa Engkau membiarkan saya mengalami penderitaan ini? Pengalaman Paulus mau mengajarkan pada kita bahwa kadangkala Tuhan juga mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita sebagai suatu proses untuk melatih diri kita supaya tetap taat dan setia pada kehendak-Nya. Dan kita tidak harus berkecil hati. Justru dengan peristiwa demi peristiwa, kita semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupan ini, situasi apapun juga, yang Tuhan inginkan dari kita hanya mengarahkan hati kita fokus kepada Tuhan. Itulah kekuatan kita. Paulus sudah menunjukkan tekadnya untuk tetap setia pada panggilan dan pelayanannya, apapun konsekuensi yang harus ia hadapi. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apa pilihan yang akan kita ambil ketika diperhadapkan dengan situasi yang sama seperti Paulus? Apakah kita mau tetap setia atau kita justru lari dari kenyataan yang ada? Kadang ada bahaya di depan kita. Ada tantangan di depan kita, tapi bukan berarti kita harus mundur. Kita harus berhenti atau kita memutar arah. Karena kadangkala ada masalah, ada tantangan, Tuhan mau kita menerjang bahaya itu dengan tetap mengandalkan Dia. Dan ini berarti Tuhan menginginkan bahwa hidup kita yang kita jalani juga jangan hanya berdasarkan perasaan kita, hanya berdasarkan pikiran kita. Tapi hidup yang kita jalani ini harus tetap berdasarkan firman Tuhan. Hal ketiga yang bisa kita lihat bahwa sikap para murid ketika melihat Paulus mempunyai ketetapan hati untuk menolak nasihat mereka, untuk tetap melakukan apa yang menjadi ketetapan hatinya, akhirnya mereka pun menyerah kepada Tuhan. Dan mereka mengatakan, jadilah kehendak Tuhan. Murid-murid menyadari bahwa memang Tuhan yang menghendaki Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Sekalipun ada bahaya, ada penderitaan di sana, tapi kalau Tuhan yang mengizinkan Paulus pergi ke sana, pasti Tuhan akan melindungi, pasti Tuhan akan menyertainya. Mereka menyadari bahwa menjalankan pelayanan dan kesaksian itu, kalau siap untuk melakukan tugas pelayanan, berarti siap juga menanggung segala konsekuensinya. Siap menanggung apapun penderitaan yang harus mereka hadapi. Karena mereka percaya itu semua sudah menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Kembali pertanyaannya bagi kita. Ketika kita juga diberi kesempatan untuk memberi nasihat, untuk memperingati orang-orang yang ada sekeliling kita, keluarga kita, siapapun itu, apakah kita juga memaksa kehendak kita? Apakah kita juga menginginkan setiap orang mengikuti apa yang kita sampaikan, apa yang kita nasihatin? Kita mau mereka mengikuti apa yang kita sampaikan. Kita harus percaya bahwa apapun yang kita lakukan tentunya ada di bawah kendali dan kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Sehingga jangan selalu kita memaksakan kehendak kita, tapi berserahlah
pada kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita pun kita diminta untuk selalu berserah diri pada kehendak Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu akan terus menyertai kita dimanapun kita berada. Dan mungkin saat ini kita sedang berada dalam pergumulan. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam keterpurukan. Mungkin saat ini kita sudah menyerah dengan segala persoalan hidup yang kita alami. Mungkin saat ini kita sedang merenung, kita sedang bertanya tentang persoalan hidup, penderitaan hidup yang sedang kita hadapi. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita katakan dengan iman kita, jadilah kehendak Tuhan. Percaya bahwa Roh Kudus Tuhan Yesus akan selalu berjalan dan menyertai kita. Bahkan Dia akan memberikan peringatan-peringatan bagi kita ketika ada bahaya yang mengancam di depan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian menghadapi persoalan kehidupan ini. Tuhan selalu ada buat kita. Dia ada untuk menuntun kita. Dia ada di sebelah kita untuk memegang tangan kita. Bahkan Dia ada di belakang kita untuk mendorong dan memberi kekuatan kepada kita. Apapun situasi, kondisi yang kita hadapi saat ini, jangan pernah takut. Karena Tuhan selalu ada untuk kita. Ibrani 13 ayat 5b mau katakan, Allah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini memberikan kekuatan buat kita semua untuk menjalani hari-hari kita ke depan dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan merespons firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 466A bait 1, 2, dan 3. Ya Tuhan isi hidupku. Ya Tuhan isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Janganlah hanya bibirku ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian bagi-Mu. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji nama-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami kembali sudah disapa oleh firman-Mu. Kami kembali sudah dikuatkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, mampukan kami untuk selalu dapat datang kepadamu dalam situasi dan kondisi apapun. Kami tetap
dimampukan, dikuatkan untuk dapat melewati setiap tantangan, ancaman di depan kami. Kami percaya bahwa setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami, Tuhan kadang mengizinkannya untuk memberikan kekuatan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu siap mengikuti Engkau. Ajar kami untuk selalu siap menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan ini, supaya kami tetap taat dan setia. Kami terus berpengharapan hanya kepadamu saja ya Bapa. Bapa dalam surga, ajar kami juga supaya kami terus memberi ruang dalam hidup kami, supaya bukan kehendak kami yang boleh terjadi, tapi kehendak Tuhan saja yang boleh terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga apapun yang kami jalani dalam hidup ini, itu semua kami percaya atas seizin-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga saat ini ingin berdoa bagi seluruh jemaat kami, jemaat Erene, yang ada di 12 sektor, dari sektor Victory sampai dengan sektor Eden, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan mau datang, Tuhan mau bersama dengan mereka semuanya. Tuhan mau mendengar, Tuhan mau menyapa mereka dalam segala keterbatasan mereka, dalam kondisi pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, Engkau mau mendengar, dan Tuhan mau memberkati, Tuhan mau menjawab setiap doa-doa yang mereka naikkan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau selalu memberikan jawaban-jawaban tepat pada waktunya bagi mereka. Tuhan mau tolong mereka semua supaya mereka tetap setia, mereka tetap taat, dan mereka tetap berpengharapan kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan dalam kesulitan, dalam apapun yang mereka rasakan sampai saat ini, iman mereka tetap teguh kepadamu. Mereka tetap berfokus, mereka tetap mengarahkan hati mereka hanya kepadamu saja ya Tuhan. Tuhan tolong mereka semua, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan solusi ketika mereka membutuhkan jawaban. Tuhan akan memberikan segala hal yang mereka perlukan dalam hidup mereka ketika mereka memohon kepadamu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi pelayanan kami di jemaat ini, baik itu pelayanan di pelkat-pelkat, ke-6 pelkat dengan kegiatan masing-masing, meskipun masih terbatas secara virtual, baik itu ibadah keluarga, ibadah PKB, PKP, ibadah pelayan anak, taruna, dan PKLU. Tuhan, Engkau tetap ada, Engkau tetap menyertai mereka, para pengurus, untuk mengemas seluruh ibadah pelayanan yang berlangsung itu, supaya semakin lagi banyak yang datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan tolong seluruh kegiatan pelayanan yang ada, biarlah semua dapat berjalan dengan baik, meskipun secara virtual Tuhan, tapi kebenaran firman-Mu boleh tersampaikan kepada semua orang. Berdoa juga bagi pelayanan-pelayanan ibadah minggu yang masih terus berlangsung, meskipun saat ini sudah diperbolehkan secara tatap muka, meskipun dalam keadaan terbatas. Tuhan juga yang mengatur semuanya. Biarlah siapapun yang dapat mengambil bagian dalam ibadah tatap muka, Tuhan berkati dan sertai. Dan mereka yang masih mengikuti ibadah secara online dari rumah juga tidak mengurangi rasa beribadah, tidak mengurangi pengharapan mereka kepadamu ya Tuhan. Tuhan tolong biarlah pelayanan ibadah-ibadah yang terus berlangsung, tidak boleh berhenti ini, Tuhan tetap ada dan Tuhan berkati sehingga semua berjalan dengan baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi seluruh
presbiter yang berada di sektor-sektor, seluruh pengurus yang berada di sektor-sektor, biarlah mereka terus boleh menjalankan tugas pelayanan mereka terus dipakai Tuhan dengan cara-Mu Tuhan untuk dapat melayani, melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Yuliana Parapat Lende, dalam tugas dan pelayanannya. Tuhan tetap berikan kekuatan, Tuhan tetap berikan kesehatan, Tuhan tetap menjaga dan pelihara Ibu Pendeta bersama keluarga dan anak-anak. Biarlah dalam segala tugas dan pelayanan ia tetap diberkati, dimampukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Begitu juga dengan pendeta jemaat, Ibu Pendeta Ana, Tuhan juga berkati dan sertai bersama keluarga. Biarlah dalam tugas dan pelayanannya, ia pun dapat menjalaninya dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan tetap jauhkan dari segala sakit penyakit, mara bahaya dan segala kesulitan sekecil apapun ya Tuhan. Berdoa bagi rekan-rekan pelaksana harian Majelis Jemaat juga, biarlah dalam segala keterbatasan, dalam situasi yang ada, semuanya boleh menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Seluruh karyawan kantor juga Tuhan berkati, Tuhan sertai supaya mereka pun boleh menjalani tugas dan mereka tetap dalam naungan dan kasih sayang Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk rencana persidangan sinode yang akan berlangsung pada bulan Oktober nanti, di mana dari jemaat kami, gereja kami, ada utusan juga yang akan mengikutinya. Biarlah Tuhan segala persiapan-persiapan yang sedang disiapkan oleh Majelis Sinode dengan timnya boleh terlaksana dengan baik, boleh semua berjalan dengan lancar, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, baik itu sarana, baik itu dana, baik itu SDM-nya, biarlah apapun yang mereka butuhkan, kami percaya Tuhan, mereka tetap berpengharapan kepadamu dan Tuhan akan melengkapi dan menyempurnakannya ya Tuhan. Sehingga seluruh persidangan nanti dapat berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh kegiatan kami di minggu-minggu ke depan, di hari-hari ke depan Tuhan, biar semua pun dapat berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan, program kerja yang sedang dilaksanakan oleh komisi atau bidang PEK dalam rangka pencarian dana juga Tuhan, dengan kegiatan charity concert, biarlah Tuhan juga yang mempersiapkannya, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang berproses bersama tim yang ada, sehingga apa yang menjadi rencana mereka itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami juga mau serahkan kehidupan kami, bangsa dan negara kami, supaya dalam masa-masa yang sudah mulai menurun angka terpaparnya COVID-19 ini, kami percaya Tuhan, saatnya Tuhan akan memberikan yang terbaik sehingga masyarakat, seluruh umat-Mu pun dapat berhidup dengan aman, dapat kembali beraktivitas dengan baik, tetap menggunakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Tak lupa kami mendoakan bagi mereka yang juga mungkin sedang berada dalam kesulitan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mulai berusaha. Tuhan jangan tinggalkan mereka, Tuhan tetap berproses bersama dengan mereka. Karena kami percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa dalam surga, inilah doa kami Bapa, yang kami naikkan dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, dan biarlah Tuhan Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah doa yang kami naikkan ini mau Engkau sempurnakan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendakin Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 2, tabuh gedang dan apa yang seterusnya. Besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji nama-Nya. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu maha besar kasih cinta setia Tuhan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, malam ini kami masih boleh disapa oleh firman-Mu. Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami dengar ini boleh menjadi kekuatan, pelipur kami dalam menjalani kehidupan kami yang masih penuh dengan segala macam kondisi saat ini. Malam hari ini juga Bapa, kami mengucap syukur juga atas berkat Tuhan yang tak henti-hentinya bagi kehidupan kami. Untuk itu kami sudah memberikan persembahan kami Bapa, yang dibanding dengan apa yang sudah Engkau berikan, tak seberapa nilainya. Biarlah Tuhan Engkau berkati setiap tangan yang sudah memberikannya untuk persembahan ini. Tuhan mau lipat gandakan lagi. Tuhan mau berikan mereka lebih lagi untuk menjalani kehidupan mereka. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan ini boleh dikelola untuk pelayanan dan kesaksian di jemaat kami. Dan biarlah itu juga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah Tuhan doa ungkapan syukur kami atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan kita hari lepas hari. Kita menyanyi dari Gita Bakti 258 bait 1 dan 2, Bila Badai Hidup Turun. Bila badai hidup turun dan samudra menderu, ku carikan perlindungan di naungan Tuhanku.
Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.